Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang thayyib dan amalan yang diterima. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kemarin sempat dibahas tentang atau ada yang bertanya tentang sunnah-sunnah ketika wudhu, yaitu menyela-nyela jari-jari. Maka di kitab-kitab para ulama, kitab-kitab seperti misalnya Hasyah Bayyuri, begitu juga di Zubat, Matan Saffatuz Zubat, Nazam Saffatuz Zubat, berdasarkan hadis Nabi wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah jari-jari tangan kalian, maka disebutkan di kitab-kitab itu yang penting apa aja caranya sudah cukup. Bagaimanapun kita menyela jari-jari kita sudah cukup insya Allah. Tapi kalau ingin kaifiyah, ingin tata cara yang lebih afdol, maka caranya kalau di tangan, maka tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ini karena kamera kita kebalik. Ini dulu. Karena ini tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Maka di sela-sela ini. Tangan kanan di atas tangan kiri. Di sela-sela. Sedangkan walaupun kini juga boleh, tapi yang afdal, yang lebih bagusnya seperti ini kata para ulama kita. Kemudian sedangkan untuk jari-jari kaki, maka bisa juga kayak gini, dengan kita gosok jari-jari kaki itu dengan tangan, itu dengan tangan ya. Tapi cara yang paling afdal adalah menggunakan kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan, diakhiri dengan kelingking kaki kiri kanan. Lanjut terus untuk kaki kiri nih, dengan juga kelingking kiri ini sampai nanti berakhir di kelingking kiri. Maka itu kaidahnya dalam kaki. Kaidahnya di kaki dengan kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan, berakhir di kelingking kaki kiri. Bil khinsir, minal khinsir, ilal khinsir. Kalau bahasa Arabnya gitu. Kemudian juga sempat kita mengajukan pertanyaan di grup Telegram, apakah bersentuhan kulit antara suami istri membatalkan wudhu? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i iya. Karena suami istri itu bukan mahram. Kemarin kita bahas mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Kalau seandainya antara suami istri ada ikatan mahram, tentu mereka haram menikah. Dan juga si suami ini, salah satu di antara 3 sebab kemahraman nggak ada pada suami istri. Suami istri bukanlah satu keturunan. Sebab kalau satu keturunan pasti haram. Suami istri bukan juga saudara sepersusuan. Suami istri juga sebab yang ketiga. Yang penting suami istri bukan mahram. Kalau seandainya mereka mahram, tentu mereka haram menikah. Maka bersentuhan kulit suami istri dalam mazhab Syafi'i adalah membatalkan wudu.
Maka ini perlu kehati-hatian misalnya bagi suami istri yang pergi ke masjid bergandengan tangan. Maka sebelum salat harus diulang lagi wudunya. Gitu, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai materi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan mengenai bersuci atau bertaharah. Kita telah selesai mengambil pembahasan wudu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mandi wajib insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara bentuk-bentuk taharah, bentuk-bentuk bersuci kemarin kita sudah bahas ya. Di antara syarat sah salat adalah bertaharah. Dah, macam-macam bersuci itu contohnya adalah pertama berwudu, yang kedua mandi wajib, kemudian tayamum dan menghilangkan najis. Sekarang kita membahas macam-macam bersuci yang kedua, yaitu mandi wajib. Mandi wajib akan kita bahas dalam 2 poin. Pertama, apa aja sih yang menyebabkan kita wajib mandi? Kemudian kedua, apa aja rukun-rukun yang atau apa aja perbuatan yang wajib kita lakukan ketika kita mandi besar itu, mandi wajib itu. Pertama, penyebab mandi wajib. Kenapa kita diwajibkan mandi? Ada 6 sebab yang jika itu terjadi pada kita, maka kita wajib melakukan mandi besar ini. 6 sebab ini bisa kita bagi 2. Ada 3 sebab yang sama-sama ada pada laki-laki dan perempuan. Apa itu? Pertama, keluarnya mani. Baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar. Baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Maka keluar mani mewajibkan mandi. Yang kedua adalah berhubungan suami istri atau dalam bahasa Arabnya jima', berhubungan kelamin. Mewajibkan mandi. Walaupun misalnya ketika berhubungan kelamin itu tidak sampai laki-laki atau perempuan tidak sampai mengeluarkan mani. Tapi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dengan bahasanya. Tapi seandainya sudah masuk saja kelamin laki-laki ke kelamin perempuan, maka itu sudah mewajibkan mandi. Sudah masuk saja ke bagian depan atau kepala dari kelamin laki-laki, walaupun belum masuk semuanya, tapi paling kurang masuk kepalanya itu, maka sudah mewajibkan mandi besar. Nah, yang ketiga adalah kematian tentunya. Jika seorang muslim meninggal dunia, maka wajib dia dimandikan tentunya. Maka wajib untuk dimandikan. Nah, ini adalah sebab-sebab yang sama-sama ada pada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada sebab yang khusus, hanya khusus ada pada perempuan. Pertama, haid. Kedua, nifas. Kemudian yang ketiga, melahirkan. Insyaallah macam-macam darah yang 2 ini akan kita bahas sebentar lagi insyaallah. Jadi jika terjadi salah satu di antara 6 hal ini, maka kita wajib untuk mandi besar. Keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan, karena juga perempuan mungkin padanya keluar mani. Salah seorang sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Innallaha la yastahi minal haqq. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Apakah perempuan juga wajib mandi besar jika dia mimpi basah? Kata si perempuan yang bertanya ini, kata Rasulullah, "Na'am, idza ra'atil ma'a." Iya, wajib mandi kalau ketika bangun tidur dia mendapati air mani yang keluar dari kemaluannya. Maka Rasulullah juga mengiyakan, membenarkan bahwasanya perempuan itu berkemungkinan keluar mani
mimpi basah sebagaimana laki-laki juga. Maka ini dia hal yang wajib, jika terjadi salah satunya saja, maka kita wajib melakukan mandi besar. Ketika mandi, ada sebagaimana dalam wudhu ada sunnah-sunnahnya, ada rukun-rukunnya, tapi sekarang kita bahas rukun aja. Kenapa kita bedakan antara, kenapa para ulama membuat judul rukun-rukun, syarat-syarat, sunnah-sunnah? Tujuannya untuk mengetahui kadar kesahan dari suatu ibadah yang kita lakukan. Apa sih perbuatan minimal yang mana jika itu udah kita kerjakan, maka ibadah kita itu sudah dianggap sah. Maka dikatakanlah itu rukun. Jika rukun-rukunnya udah terpenuhi, maka ibadah itu sudah sah. Walaupun sunnah-sunnahnya belum kita lakukan. Dalam mandi wajib, ternyata rukun, hal dasar yang wajib kita lakukan ternyata cuma 2. Pertama, berniat. Berniat untuk mandi besar, berniat untuk mandi wajib. Dalam hati tentunya tempatnya niat ini, kita berniat menghilangkan hadas besar. Atau berniat mandi wajib, sudah cukup. Kemudian habis itu tinggal guyurkan air. Tinggal kita ratakan air ke seluruh tubuh kita, ke seluruh permukaan kulit. Maka ini sudah cukup. Adapun berwudu sebelum mandi, kemudian juga membersihkan kemaluan, kemudian bersiwak sebelum mandi, ini hukumnya sunnah. Begitu juga memulai mengguyurkan air ke bagian tubuh sebelah kanan, hukumnya sunnah. Membaca bismillah sebelum mandi, semua hal ini sunnah. Kemudian itu dia, sunnah-sunnah. Sedangkan rukun cuma 2, niat, kemudian guyurkanlah air ke seluruh permukaan tubuh, yang penting kena semuanya. Dan juga perhatikan lipatan-lipatan tubuh, misalkan di bawah ketiak, kemudian lipatan siku, kemudian lipatan lutut, atau misalnya bagi yang bertubuh besar, perut-perut yang bergelambir. Maka semua lipatan-lipatan kulit ini, maka ini mesti kita sampaikan air ke seluruh permukaan itu. Bahkan juga kulit kepala mesti dikenakan air ke seluruh permukaannya. Kalau perempuan biasa mengikat rambut, jika air tidak sampai ke kulit kepala, melainkan dengan melepas ikatan rambut, maka wajib untuk melepas ikatan rambut itu. Atau rambutnya yang diikat-ikat misalnya. Wajib untuk melepaskan ikatan itu. Nah, intinya rukun mandi wajib cuma 2, niat, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Sedangkan sunnah-sunnahnya banyak sekali, disebutkan hal itu di kitab-kitab yang sifatnya pembahasannya panjang. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita akan coba juga membahasnya. Nah, ini dia kesimpulan dari pembahasan kita tentang mandi wajib. Selanjutnya, karena kemarin di grup sempat ada yang bertanya mengenai haid, apa itu darah haid, maka insya Allah pada pembahasan kali ini kita juga akan membahas tentang darah-darah yang keluar dari kemaluan wanita, insya Allah ta'ala. Bismillah. Kita katakan, darah-darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 3. Tidak ada yang keempatnya. Cuman ada 3 kategorinya. Tidak ada yang keempat. Haid, atau nifas, atau darah istihadah. Haid, nifas, atau istihadah. Kalau kita ingin rincikan, haid adalah pengertiannya adalah darah alami
darah yang bersifat alami yang keluar dari kemaluan perempuan pada waktu-waktu tertentu. Jadi darah haid ini adalah tanda dari kesehatan seorang perempuan tersebut. Damu jibillatin ala sabilis sihhah, yang menandakan berarti perempuan atau rahimnya itu sehat. Itu pengertian darah haid. Ciri-cirinya insya Allah ma'ruf bagi perempuan, biasanya warnanya hitam. Kemudian insya Allah nanti di slide setelahnya akan kita bahas tentang ciri-cirinya. Ternyata darah haid ini ada kategori-kategorinya berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktunya. Ada jangka waktu minimal. Berapa sih kadar waktu minimal keluarnya darah haid itu? Kemudian maksimalnya berapa? Umumnya berapa? Darah haid dikatakan darah yang keluar itu sebagai darah haid kalau darah yang keluar itu keluarnya selama 1 hari 1 malam paling kurang, atau selama 24 jam. Kita bahas sedikit ya mengenai ciri-cirinya. Biasanya warnanya kehitaman atau kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman atau yang merah kekuning-kuningan juga termasuk itu darah haid. Atau yang kekuning-kuningan aja atau darah yang keruh atau kotor. Karena ayat mengatakan qul huwa adzan. Katakanlah bahwasanya itu adza, hal yang tidak tidak bersih. Maka darah haid itu di antara ciri-cirinya dari segi warna ini dia. Dari sifat yang lain dia tebal, berbau busuk. Kemudian terasa agak panas, muhtadim, lazza'. Kemudian menyebabkan rasa sakit atau rasa nyeri. Maka ini darah haid. Kalau istihadah itu darah biasa. Nanti kita akan bahas juga insya Allah. Nah intinya minimal darah yang keluar itu supaya dikatakan dia haid, dia keluar selama 1 hari 1 malam paling kurang atau 24 jam. Maksimal darah haid itu turun selama 15 hari. Nah, ketika kita membahas minimalnya, kita memakai standarnya jam. Sedangkan maksimalnya kita memakai hari. Minimal 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 hari 15 malam juga. Tapi umumnya pada biasanya perempuan haid 6 sampai 7 hari. Ternyata di antara pembahasan lain mengenai haid ini adalah berapa sih umur minimal perempuan yang mana jika darah telah turun pada umur itu dia dikatakan darah haid. Atau dalam pertanyaan lain, umur berapa perempuan yang mana jika darah telah keluar pada tahun itu dia dikatakan perempuan yang sudah baligh? Ternyata waktu pertama yang mana jika waktu itu telah keluar darah supaya dia dikatakan darah haid, dia perempuan itu mesti berumur 9 tahun hijriah terlebih dahulu. Kalau darah udah mulai turun di tahun ini, ketika perempuan berumur segini, maka dia telah dikatakan sebagai perempuan yang haid. Tapi kalau umurnya masih 8 tahun hijriah, 7 tahun sampai ke bawahnya, jika ada darah yang turun, maka itu bukan darah haid. Dan dia juga perempuan ini belum termasuk perempuan yang baligh. Karena syaratnya adalah 9 tahun hijriah. Maka sebagian ulama mengatakan seperti yang kemarin sempat kita bahas, bahwasanya dalam hadis
menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Di antara ilmu yang sifatnya fardhu ain untuk diketahui perempuan ini adalah tentang darah-darah ini. Bahkan di sebagian kitab disebutkan seandainya suami mengetahui hukum itu, maka wajib bagi suami mengajarkan ilmu darah-darah ini kepada istrinya. Jika tidak, maka wajib bagi suami belajar terlebih dahulu, habis itu dia kabarkan, diajari istrinya. Jika enggak juga, maka boleh bagi istri keluar rumah untuk pergi belajar tentang darah-darah ini. Dan istri ketika keluar rumah itu tidak dianggap nusyuz, enggak dianggap membangkang. Sampai ulama mengatakan hal yang demikian terhadap darah-darah haid ini. Nah, kita kembali lagi memfokuskan haid adalah darah alami yang merupakan itu tanda kesehatan perempuan yang keluar pada waktu-waktu tertentu. Minimal jangka waktu darah yang keluar supaya dia dikategorikan darah haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian maksimalnya 15 hari. Kalau di hari ke-16, 17 masih keluar, itu bukan haid lagi, tapi istihadah. Umumnya 6-7 hari. Dan umur minimal perempuan, jika dia telah sampai ke umur ini, kemudian darah turun, maka itu dikatakan darah haid adalah 9 tahun. Ini waktu awalnya. Bisa jadi di tahun ke-10, 11. Gitu. Tapi waktu awal, waktu pertama yang dijadikan landasan patokan itu adalah 9 tahun. 9 tahun ke atas. Itu Derek TPA, Dek. Kita sampaikan ya. 9 tahun ke atas. Nah, selanjutnya ternyata ini insya Allah akan kita bahas nanti. Hukum hari bersih di sela-sela hari haid. Nanti akan ada jadwal atau tabel yang akan menjelaskan hal ini. Misalnya perempuan 1, 2, 3, 4, 5 hari haid misalnya. Kemudian hari ke-6 sama 7 bersih, nggak ada darah yang turun. Kemudian hari ke-8 turun lagi darah. Nah, maka perempuan ini masih dikategorikan sebagai perempuan haid. Dan hari-hari ke-6 sama 7 tadi dianggap juga hari-hari haid. Insya Allah nanti akan kita bahas secara rinci. Yang penting di slide ini kita cukup memahami pengertian, kemudian jangka waktu minimal maksimal dari haid, dan juga umur minimal perempuan haid. Di samping pembahasan haid, ada juga pembahasan hari-hari suci. Pembahasan hari-hari suci, hari-hari bersih. Ternyata juga punya kategori sendiri. Maka ulama mengatakan jarak minimal hari suci antara haid yang sekarang dengan haid yang akan datang itu minimalnya harus 15 hari sucinya itu. Maksudnya jarak antara haid pertama dengan haid yang selanjutnya itu minimal harus 15 hari. 15 hari ini seharusnya rahim atau tidak ada darah yang turun, yang keluar dari kemaluan perempuan. Dari hari pertama sampai hari ke-15 seharusnya ini suci. Itu untuk menandakan jarak antara 2 haid ya. Menandakan jarak antara 2 haid. Apa tanda jarak antara 2 haid itu? Jika hari-hari suci yang berada di antara 2 haid ini berjumlah 15 hari, nggak boleh kurang, maka berarti darah yang keluar di hari ke-16 pasca kesucian ini adalah darah haid. Tetapi kalau haid pertama udah bersih, kemudian 10 hari suci, nggak ada darah yang turun. Di hari ke-11 keluar darah. Berarti ini
darah istihadah. Belum lagi datang haid yang selanjutnya. Itu maksudnya ya. Jadi minimal jarak suci antara haid yang sekarang dengan haid yang akan datang itu minimalnya harus 15 hari. Dikatakan sudah datang lagi haid baru, kapan? Kalau jarak antara haid baru dengan haid yang sebelumnya sudah 15 hari. Nanti akan kita bahas mengenai secara rinci insya Allah. Ini minimal. Bisa jadi lebih, bisa jadi lebih. Umumnya, karena tadi umumnya masa haid adalah 6-7 hari, berarti perempuan umumnya dalam 1 bulan bersihnya itu selama 23 atau 24 hari. Sedangkan maksimalnya nggak ada batas. Bisa jadi perempuan setahun misalnya nggak ada haid, 2 tahun nggak ada haid. Bahkan di sebagian kitab dikatakan bisa jadi sepanjang umur perempuan nggak ada haidnya. Dikatakan Sayyidah Fatimah Zahra itu beliau nggak pernah haid. Hikmahnya supaya kata para ulama beliau semakin banyak melakukan ibadah. Bahkan tapi bukan mandul, hanya saja nggak pernah haid, nggak pernah turun darah. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Fatimah Zahra melahirkan anak sebelum maghrib. Habis itu setelah maghrib darahnya langsung berhenti, langsung mandi, langsung dia sholat maghrib tanpa ada nifas. Sekarang, subhanallah, ini salah satu riwayat ya dari ulama-ulama kita. Intinya haid, jarak suci antara dua haid itu maksimal minimalnya 15, biasanya 23 sampai 7 hari, sampai 24 hari perempuan bersih di setiap bulannya, maksimalnya nggak ada batas. Nah, ini kita sampai ke permisalannya. Gimana cara? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tadi mengenai haid, berapa waktu minimal darah supaya dikategorikan sebagai haid, kemudian waktu maksimal haid, waktu bersih minimal antara 2 haid, maka kita akan coba insya Allah memahami lebih detail mengenai menggunakan tabel-tabel ini. Ini adalah hari ya, yang paling atas ini hari-hari. Hari pertama, hari kedua, 3 sampai hari ke-24. Sedangkan A, B, C, D, Z sampai ke bawah ini adalah contoh kasus. Kemudian angka-angka yang kita lihat ini adalah jam. Jam atau waktu turunnya darah. Berapa jam turun darah. Kasus pertama, kasus A. Seorang perempuan di hari pertama turun darah selama 2 jam. Hari kedua 2 jam juga. 3, 4, 2 jam. Hari kelima 4 jam. 6, 4 jam. 3, 7 jam. Nah, hari ke-7 3 jam. Kemudian hari ke-8 sampai selanjutnya berhenti darahnya. Apakah 1 minggu yang belakang ini dikategorikan haid? Coba kita ingat-ingat lagi jam jangka waktu minimal haid. Ternyata ketika kita jumlahkan ini nggak sampai 24 jam. Maka dia belum dikategorikan sebagai darah haid karena dia tidak memenuhi kategori minimal haid. Maka dia namanya istihadah. Kalau sempat perempuan meninggalkan sholat dalam waktu ini, itu wajib diqadha. Kasus kedua, hari pertama 3, selanjutnya 4, 4, 5, 5, 5, 3. Kemudian darah berhenti. Nah, ketika kita hitung, ternyata lebih dari 24 jam.
maka ini adalah darah haid. Kasus ketiga. Ini dia jumlah jangka waktu yang keluar. Ternyata kasus ketiga ini perempuan full, 15 harinya full keluar darah. Maka tentunya ini haid. Karena memenuhi kategorinya minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Maka ini tentunya haid. Insyaallah di sini 1-3 paham insyaallah. Kasus keempat, yang ini sempat ditanyakan di grup kemarin. Hari 1-4 keluar darah. Hari 5 sampai hari ke-8 berhenti darahnya. Kemudian hari 9 sampai hari ke-13 turun lagi darah. Maka kalau kita jumlahkan ini tentunya lebih dari 24 jam. Maka tentunya ini adalah haid. Karena dia memenuhi kategori haid. Minimalnya berapa? Dan tadi sempat kita bahas hukum hari-hari suci di antara dua darah itu adalah termasuk masih dihukumi sebagai haid. Hari-hari suci, hari-hari darah berhenti antara dua darah masih dihitung sebagai hukum haid. Maka seandainya di hari kelima ini perempuan ini sudah sempat mandi, kemudian sholat, kemudian puasa Ramadan misalnya, maka itu belum terhitung. Dan dia nggak berdosa insya Allah. Maka nanti setelah bersih, betul-betul bersih, wajib mengganti puasa kalau di situ ada puasa wajib yang dia lakukan. Itu makna pembahasan kita tadi, hukum hari-hari bersih di antara dua haid. Di antara dua darah masih terhitung sebagai haid. Karena dia juga masih tergolong darah haid. Darahnya keluar selama 24 jam lebih. Kemudian jangka waktu haid maksimal tadi kan 15 hari. Ini juga masih dalam koridor kategori haid ini. Baru 13 hari dia keluar darah. Nah, baru sampai hari ke-13. Berarti ini masih dalam koridor kategori hari-hari haid. Maka masih dikatakan sebagai haid. Kalau kita ingat-ingat lagi tadi, jangka waktu suci paling minimal berapa supaya dia dikatakan benar-benar suci? Minimalnya 15 hari kan antara dua haid. Sedangkan ini masih 4 hari, ini. Maka ini belum masuk ke kategori suci. Karena kategori suci paling minimal untuk menandakan haid udah berhenti, minimalnya harus 15 hari. Maka ini bukanlah suci, tapi masih terhitung ke haid. Di hari-hari yang 4 ini, perempuan masih terhitung sebagai perempuan haid. Sholat, enggak sholat berarti, enggak puasa. Kita masuk ke kasus yang selanjutnya. Perempuan, Masya Allah, penuh 15 hari turun darah. Kalau dihitung-hitung, lebih dari 24 jam. Kita bawa lagi ke kategori maksimal haid. Sampai ternyata pada hari ke-15. Ternyata hari 16, 17, 18 masih keluar darah. Nah, kita coba ingat-ingat lagi kategori haid maksimal. 15 hari dengan hitungan hari ya. Maka kita katakan kepada perempuan ini hari pertama sampai hari ke-15 adalah haid, sedangkan hari 16 sampai 18
darah yang keluar namanya darah istihadah, darah penyakit. Di hari ke-16 sudah wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa kalau dia di bulan Ramadan. Nah, itu dia. Kita ingat-ingat lagi kategorinya. Karena dia sudah melampaui kategori maksimal haid. Maka darah yang keluar dari tanggal 16 ke atas adalah darah istihadah. Hukum perempuan istihadah sama seperti hukum perempuan yang suci. Tetap sholat, tetap puasa, boleh baca Quran, boleh digauli oleh suaminya. Kemudian, untuk menambah kepahaman kita, kasus selanjutnya adalah kita anggap saja hari pertama sampai ke-7 ini haid. Udah memenuhi kategori haid. Kemudian hari ke-8 sampai hari ke-16 berhenti darahnya. Kemudian hari 17 sampai 18 turun lagi darah ternyata. Nah, apa hukum darah yang keluar dari hari 17 sampai 18? Kita kembalikan ini ke kaidah hari maksimal haid. Berapa hari maksimal haid? Ternyata cuma sampai hari ke-15, sampai sini aja. Maka darah yang keluar dari 17-18 ini adalah darah istihadah karena dia keluar di hari-hari ketika masa maksimal haid sudah berakhir. Nah, itu dia. Kasus selanjutnya, kita anggap 3 hari ini perempuan ini sudah haid. Sudah memenuhi kategori kriteria minimal haid. Kita HH ini adalah haid ya, seperti yang kita jelaskan di sini. 3 hari dia haid. Misalkan hari pertama keluar darah selama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 10 jam. Maka sudah memenuhi kriteria minimal haid, lebih dari 24 jam. Kemudian bersih sampai 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15 hari. Hari ke-16 pasca hari bersih turun lagi darah. Apa nih hukumnya? Nah, kita ingat-ingat lagi pedoman minimal masa suci. Ternyata masa sucinya telah memenuhi kriteria minimalnya, yaitu 15 hari. Maka darah yang keluar setelah masa 15 hari ini sudah dihukumi haid yang baru. Karena jarak minimal antara 2 haid tadi 15 hari. Dan ini sudah memenuhi kriteria itu. Nah, dengan inilah kita bisa mengetahui jarak antara haid dengan haid yang selanjutnya. Pada permisalan di atas tadi, kenapa dia istihadah? Karena dia keluar ketika jangka waktu suci belum memenuhi kriterianya. Darah berhenti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 hari dia suci. Sedangkan jangka waktu haid udah habis. Nah, maka jika darah keluar, ini adalah istihadah. Kasus terakhir adalah hampir sama dengan yang kita bilang barusan. Hari pertama kedua sudah haid misalnya. Ini kita permisalan ya. Hari pertama misalnya keluar 1 hari penuh keluar darah misalnya. Hari kedua juga 1 hari penuh keluar darah. Kemudian berapa hari suci ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa hari ya?
Dari hari ketiga sampai hari ke-15 bersih. 13 hari dia suci. Hari ke-16, 17 turun lagi darah. Aduh, apa nih hukumnya? Apa nih hukumnya? Kita bertenang-bertenang menenangkan diri. Kita coba ingat-ingat lagi kaidah haid tadi. Minimal haid sudah mencapai kriterianya. Kita lihat sekarang maksimal haid. Ternyata jangka waktu maksimal haid sejak turunnya darah pertama kali juga telah mencapai masa maksimalnya. Sudah 15 hari sejak awal mula darah turun. Sudah 15 hari. Kita masuk juga ke kategori jangka waktu suci antara dua haid. Oh, ternyata baru 13 hari sucinya. Maka kita hukumi darah yang keluar hari 16 dan 17 ini adalah darah istihadah. Darah istihadah. Ini adalah misalan supaya kaidah-kaidah tadi bisa terpraktekkan atau bisa dipahami secara sempurna. Kesimpulannya kita ulang sedikit lagi. Haid minimal itu keluar selama 1 hari 1 malam. Ini kalau bersambung terus darahnya ya, 1 hari 1 malam. Atau kalau darahnya berpisah-pisah, minimal itu jumlah jamnya harus mencapai 24 jam. Misalnya hari pertama 4 jam, hari kedua 5 jam gitu. Kalau darahnya turun secara terpisah-pisah. Maksimalnya haid itu selama 15 hari. Masa suci antara dua haid minimal 15 hari. Umumnya 23 sampai 24, maksimalnya tidak ada. Ini adalah contoh prakteknya. Intinya sampai di sini insya Allah kita sudah selesai membahas haid beserta jangka waktu suci antara dua haid. Selanjutnya ini insya Allah ada 2 poin lagi insya Allah. Nifas dan istihadah. Masih ada waktu? Habis? Kita ya jawab. Mengingat waktu, mengingat juga tadi pembahasannya cukup rumit. Ya rumit, bisa jadi rumit ya. Maka materi hari ini kita cukup sampai di sini insya Allah. Jadi jawaban dari pertanyaan yang di grup mudah-mudahan sudah tergambar di pembahasan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semua kita serahkan kembali kepada moderator.